Selamat sore para marketeers, semoga semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Selamat datang di Markless Special Brown Bag Season, Keeping Up with the Marklessers, sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Oke, pada episode kali ini bersama saya Nona, selama 30 menit akan banyak nih berdiskusi tentang mengoptimalkan performa produk melalui testing. Nah, yang akan dibawakan oleh dua konsultan Markless, yaitu Kak Tiara Yasmin dan juga Kak Aisyah Rifanti. Oke, halo Kak Tiara dan Kak Aisyah, apa kabarnya Halo nih? Kak, Halo, baik. Kak Nona. Kak Nona Oke, gimana kabarnya? baik, baik, baik. Oke, semoga semuanya sehat ya. Nah, ini nih sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Tiara dan juga Kak Aisyah nih, mungkin Kak Aisyah atau Kak Tiara bisa kasih sedikit overview kali ya tentang materi apa sih yang akan dibawakan pada sore hari ini. Oke, dari aku atau Aisyah? Oke, boleh aku kasih overview sedikit ya, Tiara. Iya nih. Oke, Jadi boleh. untuk kali ini kita akan membawain materi tentang bagaimana caranya mengoptimalkan performa produk melalui testing. Kan dari beberapa sebelumnya udah bahas nih terkait dengan design thinking dari advertise sampai prototype. Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya melakukan testing ke produk kita. Ini yang terakhir ya dari design thinking ya, Kak Aisyah ya, betul? Iya, ini tahap yang terakhir dari design Iya. thinking berarti. Oke, ya udah nih dari briefnya sepertinya menarik nih ya. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya untuk pemaparan materinya, Kak Tiara atau Kak Aisyah dipersilakan. Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu. Perkenalkan, aku Tiara dan juga ada rekan saya Aisyah yang akan membawakan Brown Bag hari ini dengan topik mengoptimalkan performa produk melalui testing. Oke, aku izin share screen ya. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi topik yang sekarang ini tuh berkaitan dengan topik yang sebelumnya, yaitu mengenai prototyping. Nah, oke, kita masuk ke review materinya sedikit. Jadi kalau design thinking ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama empathize, lalu define, lalu ideate, prototype, dan juga yang terakhir testing. Nah, aku hari ini sama Aisyah akan membawakan materi mengenai testing gitu. Nah, apa sih tujuan dari testing ini? Tujuannya yaitu untuk menguji dan juga mencari feedback dari hasil prototipe yang sudah kita buat pada saat digunakan oleh user atau konsumen kita gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus melakukan testing? Nah, benefitnya kalau kita melakukan testing, itu kita mendapatkan informasi yang akurat dan juga langsung didapatkan dari konsumen kita gitu. Dan juga nanti hasilnya tidak akan bias. Nah, yang kedua yaitu terhindar dari resiko kegagalan. Jadi kalau kita melakukan testing ini kan berarti kita udah punya gambaran nih, pendapat mengenai produk kita itu seperti apa. Nah, jadi nanti bisa dievaluasi sebelum nanti masuk ke launching produknya gitu. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan konsep yang lebih matang untuk dipasarkan. Jadi kan setelah nanti mendapat evaluasi kan nanti akan diperbaiki dan jadi nanti lebih siap pada saat launching produknya gitu. Nah, yang keempat yaitu mengidentifikasi kesalahan bahkan yang bersifat minor. Jadi semisal pada saat testing ini ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita tidak terfikirkan gitu. Nah, jadi nanti bisa dicari terlebih dahulu solusinya, diperbaiki untuk dipersiapkan pada saat launching gitu. Nah, yang kelima yaitu dapat memperkirakan potensi pasar. Oke. Nah, dalam melakukan testing ini ada yang harusnya kita lakukan dan juga yang sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, dalam melakukan testing itu sebaiknya pertama kita menginformasikan terlebih dahulu nih kepada responden apa sih tujuannya testing ini tuh dilakukan untuk apa, lalu skenario-nya itu bagaimana, dan juga durasi pengujiannya itu berapa lama. Nah, yang kedua yaitu
kurangi hal yang dapat menarik perhatian. Jadi tuh kalau misalkan menilai sebuah produk tapi ada hal-hal yang mungkin menarik kan jadi nanti ke-distract. Jadi untuk menilai secara general dan menilai secara keseluruhan sebaiknya kurangi hal-hal yang membuat menarik perhatian gitu. Yang ketiga yaitu tanyakan user atau konsumen hal yang mereka rasakan saat menggunakan produk kita, dan kita itu harus berperan sebagai fasilitator gitu. Jadi kita memandu konsumen poin-poin apa saja yang akan menjadi penilaian dari uji coba ini gitu. Nah, lalu yang terakhir minta review produk kita itu di mata konsumen seperti apa. Nah, ini ada lembar evaluasinya. Contohnya itu bisa memasukkan kelebihan dan kekurangan dari produk kita berdasarkan pendapat konsumen, lalu hal yang kurang jelas pada saat menggunakan produknya, dan juga ide tambahan ataupun masukan dari produk kita itu apa gitu. Nah, selanjutnya ada hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat testing. Jadi pada saat testing ini sebaiknya jangan membantu user atau konsumen dalam menggunakan produk, lalu jangan mengarahkan user dalam menggunakan produk, dan apalagi memberikan tips and trick. Jadi biarkan aja konsumen ini menilai berdasarkan experience-nya mereka gitu. Jadi nanti hasilnya tidak akan bias gitu. Oke, selanjutnya dari tahapan testing ini ada dua, yaitu product testing dan juga price testing. Product testing itu ada 3 tahapannya, yaitu customer testing, lalu pre-test market, dan juga test market. Sedangkan kalau price testing itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu time series modeling, lalu analysis of consumer panel data, dan juga price concept testing. Oke, aku akan jelasin mengenai tahapan pertama dari product testing, yaitu customer test. Nah, customer test ini digunakan untuk melihat user experience pada saat uji coba hasil prototype kita. Nah, ini ada riset nih. Jadi, riset membuktikan bahwa sekitar 50% produk itu gagal karena customer test yang dijalankan itu tidak berhasil gitu. Nah, ini bisa karena mungkin hasilnya ini bias atau dalam prosedurnya itu tidak sesuai. Nah, ini selanjutnya itu ada 5 concern dalam melakukan customer test. Yaitu yang pertama, apakah produk kita itu bekerja sesuai dari yang seharusnya gitu. Nah, lalu yang kedua, apakah produk ini dapat diterima oleh customer? Lalu bagaimana penilaian customer terhadap produk kita ini, like or dislike terhadap produk kita gitu. Terus bagaimana tingkat ketertarikannya, apakah produk kita ini bisa menyelesaikan isu-isu yang ada di konsumen saat ini, dan bagaimana keinginan konsumen dalam membeli produk kita gitu. Terus lalu juga dilihat apakah bagaimana sensitivitas harga yang konsumen nilai terhadap nilai-nilai produk yang kita berikan gitu, apakah sesuai atau inginnya tuh lebih murah dari yang diharapkan gitu. Lalu yang kelima yaitu dari nilai-nilai produk yang kita berikan itu mana nilai yang paling penting yang menurut konsumen itu bisa digunakan untuk mengembangkan produk kita nantinya gitu. Nah, selanjutnya ada larangan dalam melakukan customer test. Jadi kalau customer test ini jangan menunggu sampai 100% kondisi produk itu ready to market. Kenapa? Karena customer test ini bisa digunakan untuk menggambarkan terlebih dahulu pendapat mengenai produk kita, untuk sebelumnya itu dievaluasi untuk masuk ke market gitu. Nah, yang kedua, jangan menerima produk yang penilaiannya itu hanya penilaian baik saja. Jadi kita tuh harus menerima penilaian yang justru bisa meningkatkan kualitas dari produk kita gitu. Yang ketiga, jangan pernah memotong customer test. Jadi kan berdasarkan riset itu membuktikan bahwa customer test ini tuh penting loh dilakukan. Nah, jadi kita bisa terhindar dari resiko kegagalan pada saat launching di market nantinya gitu. Nah, customer test ini ada 2, bisa menggunakan preference test dan juga extended atau trial test.
preference test ini itu biasanya digunakan untuk melihat konsumen membandingkan produk kita itu dengan produk kompetitor itu atau produk yang sudah ada di pasaran itu seperti apa. Gitu. Apakah produk kita itu lebih unggul dan bisa sustain nantinya di pasar gitu. Nah, adapun poin-poin yang penting dalam preference test ini. Yang pertama, hati-hati untuk tidak menjual produk kepada customer. Kalau kita terlalu menjual produk atau berlebihan dalam menjelaskannya, nantinya kan konsumen jadi tersuges dan nantinya penilaiannya akan menjadi tidak objektif gitu. Nah, yang kedua, pastikan customer ini sudah memiliki informasi yang cukup untuk mengenai produk kita. Jadi biar tidak mengalami salah persepsi terhadap produk kita gitu. Yang ketiga, hati-hati dalam mengukur sensitivitas harga. Yang keempat, yaitu jangan menganalisis preferensi dan keinginan langsung tanpa ada faktor-faktor pendukungnya gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan saja. Nah, yang kelima yaitu apabila kita punya produk yang sangat mirip dengan produk yang sudah ada, itu harus lebih hati-hati dalam menganalisis hasil uji coba tersebut. Nah, ini ada langkah-langkah dalam melakukan preference test. Yang pertama itu kita mengundang dulu sejumlah konsumen untuk melakukan tes produk kita, dan diharapkan yang datang itu atau konsumen yang datang itu adalah yang memang sesuai dengan targeting konsumen kita gitu. Nah, yang kedua, arahkan konsumen untuk mencoba produk. Biarkan mereka itu memiliki experience terhadap produk kita, lalu baru kita jelaskan kalau produk kita itu seperti apa, kelebihannya seperti apa gitu. Nah, lalu keempat, baru arahkan konsumen untuk membandingkan produk kita dengan produk kompetitor gitu. Nanti baru yang terakhir adalah meminta pendapat dari konsumen berdasarkan produk kita dan juga penilaian apabila dibandingkan dengan produk kompetitor. Selanjutnya ada trial test atau extended test. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk produk-produk yang membutuhkan waktu lebih lama dalam uji cobanya gitu. Nah, concern-nya dalam melakukan trial test ini yaitu jangan terburu-buru dalam menentukan batas waktu uji coba, dan biarkan konsumen itu menentukan sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan agar hasilnya itu maksimal gitu. Nah, yang kedua, sebelum melakukan uji coba dengan konsumen, pastikan bahwa kita itu udah dapat persetujuan tertulis untuk mendapatkan nantinya semisal ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita udah punya bukti nih kalau konsumen ini tuh udah setuju untuk melakukan testing produk kita gitu. Nah, lalu pastikan kalau kita itu selalu memantau konsumen dalam menggunakan produknya agar tidak di luar dari prosedur yang sudah diberikan gitu. Yang terakhir adalah dapatkan persetujuan customer untuk memberikan review produk ataupun hasil tesnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari trial test ini. Itu biasanya produk-produk seperti kosmetik atau minuman herbal atau suplemen-suplemen yang tidak bisa terlihat hasilnya itu dalam satu kali pemakaian saja. Jadi butuh beberapa waktu untuk dapatkan khasiat dari produk tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk ke tahap customer testing, itu nanti dievaluasi dan diperbaiki. Nah, apabila sudah diperbaiki, nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pretest market. Nah, pretest market ini digunakan untuk menguji coba dan lihat behavior atau perilaku konsumen dengan strategi penjualan yang sudah disusun gitu. Nah, informasi yang didapatkan itu kalau dari pretest market ini biasanya terkait efektivitas rencana promosi, lalu preferensi terhadap produk itu seperti apa, dan juga data segmentasi pasar kita gitu. Nah, dari beberapa perusahaan itu biasanya kalau pretest market ini dilakukannya dengan cara menyiapkan terlebih dahulu ruangan untuk simulasi penjualan gitu. Nah, kalau contohnya di perusahaan FMCG itu biasanya mereka menyediakan ruangan untuk simulasi seperti di supermarket, lalu kita mengundang para responden untuk simulasi berbelanja, lalu kita melihat dan menganalisis bagaimana perilaku responden tersebut. Misalnya kalau kita taruh produknya itu di
rak terdepan itu nanti responnya itu seperti apa. Lalu kalau kita taruh di rak tengah itu respon dari para konsumen itu seperti apa. Terus kalau misalkan kita menggunakan metode pembayaran pakai cara digital itu nanti seperti apa gitu. Nah, nanti selanjutnya apabila sudah didapatkan hasilnya dari pretest market ini dapat dievaluasi dan diperbaiki dan selanjutnya masuk ke tahap test market yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, thank you Tiara. Iya, jadi setelah tadi dari Tiara sudah menjelaskan gimana cara kita testing produk-produk kita mulai dari preference test, terus acceptance trial test sampai ke pretest. Ketika sudah selesai, kita dapat hasil akhir produk yang mau kita launch, kita ada tahapan terakhir nih, yaitu test market. Yaitu adalah metode sebagai tahap terakhir pengetesan produk baru dan rencana pemasarannya sebelum kita lakukan launching secara penuh. Jadi kita lakukan launching, tapi tidak secara penuh atau biasanya kita sebut dengan soft launching. Ini tuh apa sih? Untuk pertama, menentukan ekspektasi penjualan produk baru. Ketika kita lakukan soft launching ini, launching secara kecilan atau tidak secara penuh secara keseluruhan, kita bisa tahu ekspektasi penjualan seperti apa. Lalu yang kedua, kita juga bisa evaluasi 2 atau lebih alternatif dari rencana launching. Jadi di sini yang kita tes tidak hanya produknya saja, tapi juga rencana launchingnya, rencana pemasarannya, sampai ke pricingnya itu. Boleh next, Tiara? Oke, caranya gimana sih untuk melakukan test market? Yang pertama, tadi kita pilih dulu area apa atau channel mana nih yang mau kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan test market secara kecil-kecilan. Biasanya kalau misalkan kita mau launching menu baru di restoran atau di cafe, kita mungkin launchingnya nggak langsung ke seluruh gerainya, tapi kita pilih satu kota atau satu toko dulu untuk melakukan soft launching. Kedua, kita taruh dulu produknya, kita launch secara kecil-kecilan. Lalu yang ketiga, kita lihat nih hasil penjualan seperti apa nih setelah kita lakukan soft launching. Apakah ternyata respon dari konsumernya bagus, ataukah mungkin kurang memuaskan, atau bagaimana nih setelah kita lakukan test marketnya itu. Boleh next. Nah, untuk contohnya sendiri itu yang paling sering melakukan test market itu adalah Starbucks. Dia sering banget melakukan in-store product testing. Kalau kita lihat yang paling signifikan itu di US waktu itu, di tahun 2014 kan Starbucks tuh udah sering mengeluarkan opsi susu yang vegan, bukannya susu sapi, bisa dari yang milk. Tapi mereka tidak launching secara keseluruhan langsung di seluruh gerainya mereka sediakan coconut milk. Tapi mereka coba di 3 kota tertentu dulu, di Cleveland, di Los Angeles, sama di Oregon. Nah, setelah respon dari konsumer itu bagus, baru deh mereka setelahnya meluncurkan fitur itu di seluruh gerainya di US. Dan lalu diikuti di negara-negara lainnya. Kalau yang di Indonesia sendiri, contohnya itu di tahun 2020 kemarin, Starbucks kan memang sering banget ngeluarin menu-menu yang seasonal, yang bentuknya musiman, yang hanya ada untuk di jangka waktu tertentu. Nah, di autumn tahun lalu, mereka ngeluarin nih produk almond milk hazelnut latte, yang ternyata produknya sangat laku keras dan sangat disukai oleh konsumer. Akhirnya setelah produknya ini jangka waktunya habis, beberapa bulan setelahnya, Starbucks melakukan opsi untuk memilih almond milk di minuman-minumannya, karena tadi responnya dari si konsumer tuh udah bagus banget ke produk yang baru ini, gitu. Next. Oke, terus ini juga ada beberapa tahap atau metode-metode lain dalam melakukan product testing. Sebenarnya untuk menjelaskan metode apa sih yang bisa kita gunakan untuk ngambil data dari product testing itu sendiri. Umumnya sih kita bisa melakukan interview, cuma ini kita bagi 2, jenisnya seperti apa. Yang pertama kita pakai FGD atau Focus Group Discussion, di mana kita melakukan wawancara atau interview yang dipandu oleh moderator di sekelompok kecil responden untuk mengetahui pendapat mereka ke topik tertentu. Kita bisa tanyakan produk lama kita, mereka apa sukanya, apa nggak sukanya. Atau di produk kita, fitur apa sih yang paling mereka anggap tadi berguna untuk mereka. Selain itu, kita juga bisa melakukan survei. Bisa melalui online survei, kita bisa kirim email atau kita kirim pesan, lalu kita kasih link untuk form surveinya. Bisa juga kita lakukan phone interview, kita telepon, kita tanyakan ke mereka bagaimana sih pengalaman mereka saat menggunakan produk kita. Lalu bisa juga menggunakan mall intercept atau mungkin untuk toko-toko yang ada di mall, kita langsung samperin untuk customer-nya, kita wawancara mereka bagaimana pengalamannya setelah mereka berbelanja di toko kita, atau bagaimana setelah pengalamannya menggunakan produk kita, atau setelah menyicipi makanan kita.
Oke, boleh next. Oke, ini juga ada metode lain yang basisnya sebenarnya lebih ke observasi. Metode ini bisa kita gunain untuk testing produk yang sifatnya lebih ke tempat, misalkan kafe atau ke tempat hiburan, kunjungan wisata seperti itu. Kita pakai analoginya seolah-olah kita sedang berenang untuk melakukan produk testing itu. Pertama, sebelum kita berenang, kita jump in dulu, kita lompat dulu. Sebelum kita lompat, kita juga harus nentuin dulu dong tujuan kita mau kemana dan ruang lingkup apa yang kita mau gunakan untuk melakukan observasi. Lalu kita bisa kunjungi tempat-tempat itu, bisa kita hadiri kafenya, bisa kita kunjungi tempat wisatanya untuk jump in ke tempat tersebut. Setelah kita masuk ke tempatnya, kita bisa snorkel in. Kalau kita lagi berenang, snorkeling itu kan kita udah ada di air, tapi masih di permukaan ya. Kita ngeliat ke bawah, kita observe mereka seperti apa. Situ kita melakukan observasi yang tidak menarik perhatian. Kita hanya duduk aja di satu meja di kafe, kita lihat konsumer-konsumer kita melakukan apa di kafenya, atau di wisatanya kita lihat mereka melakukan apa. Tujuannya juga untuk mengenali aturan budaya dan perilaku dari konsumennya. Misalkan kita sedang launching tempat wisata baru untuk objek foto-foto, misalkan gitu. Lalu kita lihat sebenarnya konsumer datang ke tempat itu beneran foto atau enggak sih? Atau kalau foto, mereka berapa lama fotonya? Budaya seperti apa? Seperti itu. Setelah kita snorkel, kita bisa dive in. Kita mulai menyelam langsung ke tempatnya itu dan mulai berinteraksi dengan si konsumer-konsumer kita. Kita bisa mulai mengkombinasikan melihat dengan bertanya. Jadi nggak hanya observasi, tapi udah mulai juga untuk wawancara, untuk menggali datanya dengan cara berinteraksi langsung dengan pengguna atau konsumer kita. Kita udah coba berbaur dengan mereka, lalu kita juga kumpulin temuan-temuan apa sih yang kita dapat dari hasil observasi itu. Setelah kita dive in, kita bisa nih mulai berenang-renang lagi ke tempat-tempat lain, ke branch-branch lain, atau ke gerai yang lainnya yang serupa juga. Buat kita juga melakukan hal yang sama, berbaur juga, observe juga, interview juga. Untuk juga tujuannya juga untuk jadi pembanding untuk mengumpulkan temuan-temuan dari tempat-tempat yang berbeda. Setelah kita selesai berenang-renangnya ini, kita mulai dry out, kita keluar dari kolamnya, kita mulai deh rapihkan hasil dari temuan kita ada apa aja. Kita bandingin perbedaannya dari setiap tempat, dari setiap responden, dari setiap pertanyaan gitu. Jadi kita juga bisa kenali temuan-temuan apa sih yang relevan dengan kita untuk kita tarik masukannya apa, rekomendasinya apa untuk produk kita ke depannya gitu. Next, Sarah. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang product testing. Sekarang kita mau mulai ngebahas tentang price testing. Jadi kita mau lihat nih produk kita ada bagusnya atau enggak, terus bagaimana respon dari user ke produk kita. Kan kita lihat terkait dengan harganya, dengan price itu seperti apa sih produk kita. Apa sih yang mau kita cari dari price testing? Yang pertama itu ada bagaimana sih pasar atau consumer kita akan merespon tentang perubahan harga yang kita lakukan. Kalau kita naikin harga besar 10.000, apakah mereka tetap mau beli? Kalau kita turunkan, apakah mereka jadi malah tambah mau beli atau enggak gitu. Lalu yang kedua, kita bisa lihat merek-merek apa atau brand-brand apa aja yang bisa jadi pesaing dari sisi harga kita. Kita lihat brand-brand apa yang punya produk yang serupa dengan range harga yang kurang lebih sama dari kita, untuk kita bandingkan, atau kita benchmark, compare ke produk kita. Lalu yang ketiga, kita bisa tarik informasi tentang bagaimana cara kita menetapkan harga yang terbaik dari produk kita yang terbaru ini. Tekniknya itu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa gunain teknik time series modeling, atau kita lihat data-data harga dan penjualan di masa-masa sebelumnya untuk kita forecast ke produk ke depannya. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan analisis dari consumer panel data. Kalau tadi yang pertama kita cuma lihat dari segi harga dan time-nya aja. Yang kedua, kita lihat juga dari konsumernya seperti apa, dari riwayat purchase seperti apa, dari demografis customer seperti apa, konsumer mana sih yang mau beli produk kita dengan harga tertentu, seperti itu kita lihat. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan price concept testing. Contohnya kita bisa undang mereka untuk FGD juga, kita tanyakan secara konseptual, range harga seperti apa sih untuk produk seperti apa yang mau mereka terima gitu. Untuk produk yang ini, apakah mereka mau memakan uang sebesar sekian atau tidak? Terus kalau harganya naik sekian, apakah mereka tetap akan mau beli atau tidak? Seperti itu. Oke, boleh, next. Nah, ini aku ada sedikit contoh kasus tentang apa sih pentingnya kita ngelakuin testing dan juga ngelakuin design thinking secara general. Boleh kita play dulu videonya?
Boleh sambil aku jelasin sedikit, ini ada produk dari Google, yaitu Google Glass, di mana mereka bisa seperti handphone, tapi dalam bentuk kacamata ini. Di mana mereka bisa share location, share foto, atau juga bisa texting ke teman-teman yang lain, gitu. Dan konsepnya mereka hanya dikendalikan oleh satu touchpad tadi yang ada di sebelah kanannya untuk mengendalikan si alatnya ini, gitu. Oke. Ini boleh next dulu, Tiara. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi konsepnya dan desainnya itu Google Glass ini terlihat sangat keren banget nih, sangat futuristik, sangat wah benar-benar teknologi udah canggih banget gitu. Tapi ternyata setelah dia launch di tahun 2013, nggak lama kemudian produknya itu bisa dibilang gagal gitu. Dalam artian mereka tidak berhasil menjual produknya dan juga akhirnya produk itu discontinue atau tidak ada lagi produksinya. Ternyata setelah dia launch itu dengan harga $1.500 atau kurang lebih kalau dirupiahkannya di 15 juta, mereka punya fitur-fitur beberapa ini, yaitu baterainya cuma bisa tahan 3-5 jam, mereka bisa untuk tadi cek message atau pesan teks, lalu mereka juga bisa lihat foto, kirim foto, dan juga mereka bisa googling internet. Terus kenapa sih produk yang udah terlihat sangat bagus dan keren ini bisa gagal ternyata? Karena pertama, mereka ternyata tidak memiliki manfaat khusus atau unik terhadap user. Dalam artian dengan produk yang harga yang cukup mahal ini, nggak ada manfaat, nggak ada plus poinnya untuk user. Karena fitur-fitur tadi itu bisa kita dapatkan dengan smartphone yang harganya masih jauh di bawah itu, gitu. Terus juga yang kedua, produk itu tidak dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user. Tadi dia mungkin agak pas desain dikitnya agak skip nih bagian advertise sama bagian define. Jadi dia nggak tahu kebutuhan apa yang mau dia selesaikan dengan produk baru ini. Dan juga terkait dengan pricing itu, harga yang dia tawarkan itu nggak sesuai ternyata dengan value yang didapatkan oleh user dari produknya itu. Jadi dari sisi pricing pun dia masih agak kurang tepat nih. Dia menetapkan harga sebesar $1.500 itu tadi. Ini next. Nih, sebenarnya kalau dari aku sama Tiara kurang lebih itu paparan yang mau aku sampaikan. Sebenarnya aku boleh kembalikan ke Kak Nona ya. Baik, terima kasih Kak Tiara, Kak Aisyah untuk pemaparan yang sangat insightful ya. Ini bisa disimpulkan nih kalau dari tujuan testing ini sendiri ya. Yang pertama tuh untuk mendapatkan informasi yang akurat ya. Terus kita bisa menghindari nih resiko kegagalan. Terus juga tadi seperti yang Mbak Tiara mention mempersiapkan konsep yang lebih matang nih kalau kita mengeluarkan produk gitu untuk dipasarkan. Terus di sini juga kita bisa mengidentifikasi ya tadi kesalahan nih. Mungkin bahkan kesalahannya minor ya tadi seperti yang Mbak Tiara mention dan juga untuk memperkirakan potensi pasar ya. Jadi ini penting banget nih untuk dilakukan tujuan testing ya dalam design thinking ya tadi ya. Terus di sini kalau saya simpulkan juga tahapan testing juga dibagi dua ya tadi ya. Ada product testing dan juga price testing nih. Nah, product testing mungkin ada customer test, pre-test sama market test ya tadi ya. Terus ada price testing di mana ada time series modeling, analysis of consumer panel data dan juga price concept testing ya. Nah, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Kak Tiara nih sama Kak Aisyah nih. Kan tadi Kak Tiara sempat ngasih contoh nih untuk produk testing yang trial test ya, kayak kosmetik. Produk-produk yang kita tidak bisa mendapatkan hasil instan lah seperti itu. Nah mungkin bisa dikasih contoh juga nih Kak Tiara atau Kak Aisyah untuk prefer tes sendiri itu contohnya seperti apa sih bisa dijelaskan? Oke, aku jelasin ya Kak Nana. Jadi kalau misalkan preference test ini lebih general lagi sebetulnya Kak. Jadi kalau preference test ini tuh sebetulnya nggak harus dilakukan dengan membandingkan dengan produk yang sudah ada gitu. Ini juga bisa digunakan untuk membandingkan misal kita itu mau mengeluarkan produk baru dengan model kita bingung nih mau yang A atau yang B. Nah itu juga bisa. Jadi kita mau launching tapi kita bingung mau yang A atau yang B. Nah itu kita bisa melakukan preference test. Terus habis gitu dilihat mana yang konsumen lebih suka. Nah itu juga bisa. Atau kita bisa contohnya ini produk makanan gitu. Nah, terus nanti kita bisa menggunakan dengan cara blind test gitu. Jadi kita ditaruh di wadah yang sama, tapi nggak ada labelnya gitu. Nanti di
konsumen diminta untuk testing kedua produk tersebut, dibandingkan, lalu dimintai pendapat produk A itu seperti apa dan produk B itu seperti apa gitu. Itu bisa juga contohnya seperti itu, Kak. Oke. Terus kalau mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya, ini kan kalau misalnya tadi kan ada produk testing sama price testing ya, betul. Jadi tadi lumayan lengkap nih ngejelasin tentang produk testingnya, yang tadi ada customer test, pre-test, sama market nih. Mungkin dari price testingnya nih, kalau untuk apa sih kayak bukan do and don't sih, kayak apa sih implementasi yang harus dilakukan nih ketika kita menetapkan price testing gitu. Oke, aku coba jawab ya Kak Nona. Jadi kalau untuk price testing tadi kan sempat mention ada tiga Ya, betul. teknik ya. Iya, betul. Ada time series, ada analisis panel data, sama plus konsep testing. Nah sebenarnya ini kalau dari price testing kebanyakan metode itu lebih ke statistikalnya dia, bagaimana dia membandingkan compare pricing-nya terkait dengan tren-tren yang ada di pasar gitu ya. Cuma kalau mungkin kita bisa implementasikan, kita ambil metode yang paling sederhana gitu ya, kita pakai price concept testing, kita coba lempar ke calon target consumer kita ke pasar, apa sih yang mereka harapkan dari harga yang kita tawarkan. Misalkan kita bisa ngeluarin form online survey tadi, kalau kamu mau beli kopi, harganya seberapa sih yang mau kamu beli? Apakah 10.000 sampai 25.000? Apakah 150.000 atau seperti apa? Terus kita bisa juga lakuin FGD ke calon customer kita. Kalau ngelihat dari harga kopi, apa sih yang kamu lihat? Halo Kak Aisyah. Ini sepertinya koneksinya Kak Aisyah agak terganggu nih. Halo? Oke. Kak Aisyah bisa dengerin kita, Kak? Iya. Agak terputus ya tadi ya? Iya, agak terputus sih, Kak. Halo, Kak? Mungkin kameranya bisa dimatiin dulu. Udah, Kak Aisyah udah dengar, Kak? Oh iya. Oke. Ya. Tadi bisa sorry, tadi ada soalnya jaringannya. Tadi terputus nih, Kak Aisyah. Ya, tadi sampai mana, atau aku ulang dari awal aja kali ya? Setelah time series modeling sih, Kak. Tadi udah tuh dijelasin. Oke, tadi kan siap. Tekniknya itu ada time series, ada analisis consumer panel data, dan juga price concept testing ya. Sebenarnya itu kalau yang time series sama analisis consumer panel data itu lebih ke gimana kita cara ngelakuin regresi statistiknya. Ngelihat dari tren sebelumnya sama tren sekarang, kita lihat data statistik seperti apa, lalu kita compare gitu. Mungkin kalau untuk implementasinya aku bisa ambil yang lebih sederhana dari price concept testing. Bisa kita lakukan melalui online survei atau bukan FGD. Kita tanya nih ke calon consumer kita, misalkan kamu mau beli kopi itu harganya seberapa sih yang menurut kamu worth it? Apakah 20.000-an, ataukah 50.000-an, ataukah berapa sih range harga yang kamu harapin? Terus kita bisa FGD juga, kita tanya ke dalam diskusi kelompok. Misalkan dengan harga segitu, apa sih fitur yang kamu harapkan? Apa sih program harapkan? Apakah tempatnya yang bagus? Apakah packaging yang lucu? Apakah rasa kopi yang paling oke? Kamu mau mengeluarkan uang sebesar berapa tadi itu? Gitu sih paling, Kak Nona. Oke deh, aduh makasih banyak nih Kak Tiara sama Kak Isa ya. Ini penjelasannya sangat insightful. Semoga bisa bermanfaat nih dan memotivasi para marketers pada sore hari ini nih. Untuk yang masih ingin belajar dan mendapatkan insight lebih nih, catat tanggalnya ya, karena Special Brown Bag Season akan tayang setiap bulan jam 4 sampai setengah 5 hanya di YouTube channel Marketers TV. Tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan ditemani dengan para konsultan Marketers, dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.